Selamat bergabung kembali di kelas beban pesawat terbang bersama dengan saya Dwi Hartini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai materi baru. Tentu saja materi ini mendukung untuk belajar beban pesawat terbang. Jadi memang di dalam pembelajaran beban pesawat kita harus mulai dulu untuk belajar ilmu yang mendasarinya. Jadi apa saja itu, kita mulai saja penjelasan dari saya. Jadi beban pesawat terbang ini memang didasari oleh banyak ilmu, ya. Makanya mata kuliah ini ditempatkan di semester atas gitu ya. Harapannya bahwa ilmu dasar untuk belajar ini sudah diambil atau sudah dipelajari oleh kalian semuanya ya. Jadi nanti di sini memang tidak akan semuanya saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan mungkin hanya sekilas saja, khususnya di bidang saya gitu ya, di bidang struktur gitu. Kita mulai saja untuk ilmu dasar yang mendukung materi perkuliahan beban pesawat terbang. Pertama yaitu tentang struktur ringan. Ya, ini jelas ya, karena nanti beban itu pasti diterima oleh bagian struktur pesawat ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya gitu ya, bahwa memang dengan diterimanya beban pada struktur pesawat, maka struktur pada pesawat itu dituntut memiliki berbagai persyaratan ya, terutama nanti dalam persyaratan kekuatannya gitu. Kemudian ilmu yang lain adalah ilmu aerodinamika. Mungkin ini ilmu aerodinamika sudah Anda pelajari di semester awal dan juga sudah berapa kali Anda ambil ya, karena ada aerodinamika pertama mungkin dan kedua. Nah ini sudah bertemu dengan beliau, mungkin Bapak Buyung Junaidin ya, sudah menjelaskan ilmu aerodinamika dasarnya. Kemudian prestasi terbang ini juga sudah Anda pelajari, sudah diambil ya saya kira, untuk prestasi terbang di mungkin berdampingan juga pada semester ini gitu. Kemudian kestabilan pesawat ya, prestasi terbang tentang kestabilan pesawat itu mungkin sudah disampaikan atau sedang disampaikan oleh beliau Bapak Bangga ya mungkin ya. Nah, untuk perkuliahan ini ya tentang beban pesawat terbang, nanti khususnya akan saya sampaikan tentang ilmu struktur ringannya saja gitu ya. Silakan untuk materi lain, ilmu dasar yang lain diingat kembali ya, dipelajari kembali masing-masing, karena memang di sini saya kira tidak memungkinkan untuk semuanya diulang gitu ya. Jadi apapun itu memang semuanya tidak tergantung pada pembelajaran di kelas, tetapi untuk pembelajaran mandiri saya tekankan juga gitu ya. Oke, kemudian untuk struktur ringan yang akan kita pelajari pun di sini tidak semuanya, karena memang tadi ya, ilmu struktur juga luas ya, dan tidak memungkinkan untuk disampaikan di kelas ini gitu ya. Kemudian sekarang kita lanjut kepada materi struktur ringannya. Nah, di struktur ringannya ini kita akan bahas tentang analisis dan perancangan konstruksi ringannya. Jadi memang nanti
kita arahnya adalah bagaimana nanti untuk menganalisis dan merancang dari konstruksi ringan, ya, begitu. Di dalam merancang struktur pesawat, diharapkan bahwa pesawat harus mampu menahan beban-beban yang terjadi ketika pesawat berada di darat maupun di udara, ya. Kemampuan dari struktur pesawat dalam menahan beban tersebut dapat dianalisis, ya, dengan mengikuti workflow atau alur kerja perancangan struktur, sehingga struktur yang dirancang itu mampu menjalankan fungsinya dan memenuhi faktor keselamatan atau safety, gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti apa workflow perancangan struktur ringannya? Ini Anda bisa lihat. Jadi pertama itu adalah penentuan load atau beban. Ya, memang load di sini menempati urutan yang pertama. Artinya bahwa penentuan beban di sini sangat penting, ya, menjadi prioritas. Ya. Jadi besar pengaruhnya nanti terhadap kemampuan dari struktur itu menahan beban atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua itu ke airframe-nya, ya. Kemudian ketiga, structural responses, ya, respons strukturnya bagaimana, ya. Kemudian local effect, ya. Kemudian material, failure theory. Jadi failure teorinya bagaimana yang diterapkan, ya. Kemudian failure modes. Jadi modus kegagalannya bagaimana. Kita yang menuju yang pertama dulu, ya, yaitu load, ya. Jadi struktur pada pesawat itu mengalami dua jenis pembebanan. Yang pertama adalah static load, ya, beban statik, gitu ya, atau dikenal dengan overload. Ya, mungkin Anda sering mendengar, ya, ada beban statik. Beban statik itu beban bagaimana? Di sini dijelaskan bahwa beban yang sangat tinggi, ya, beban yang sangat tinggi itu beban statik. Kemudian kedua, operational load atau beban dinamik, gitu ya. Beban dinamik ini adalah beban yang tidak terlalu tinggi tetapi terjadi berulang-ulang, ya. Atau kita kenal beban fatigue. Sering dialami oleh struktur pesawat. Jadi memang bebannya tidak terlalu tinggi tetapi terjadi berulang-ulang, ya. Anda bisa melihat spektrum stress versus load-nya ini, ya. Jadi yang bebannya seperti ini, ya. Ada yang bebannya tidak terlalu tinggi tetapi ada yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, di situ Anda bisa lihat ada static load-nya, ada operational load-nya atau dynamic load-nya atau fatigue load-nya, gitu ya. Nah, itu. Jadi Anda harus paham dulu di situ. Kemudian pada saat cruising, pesawat akan mengalami berbagai jenis pembebanan di setiap bagiannya, ya. Bagian yang mengalami pembebanan paling besar itu adalah sayap, ya. Jadi memang sayap itulah yang menerima beban paling besar. Bentuk beban yang terjadi adalah beban aerodinamika berupa distribusi gaya angkat di sepanjang sayapnya, gitu ya. Pihak otoritas atau DGAC ini umumnya menanyakan jenis beban yang dijadikan acuan dalam merancang struktur pesawat, ya. Seorang desainer pesawat biasanya menggunakan suatu referensi beban terbesar. Beban ini
disebut dengan limit load atau design load. Itu apa itu limit load atau beban limit? Jadi limit load ini adalah beban maksimum yang dapat diantisipasi oleh pesawat selama masa terbangnya. Struktur harus mampu menahan beban limit tanpa mengalami deformasi plastis, ya. Kalau untuk ultimate load atau dikenal dengan design load, nah, hasil antara limit load dan faktor keamanan. Jadi faktor keamanan atau faktor of safety ini biasanya kita ambil nilainya 1,5, sehingga kita bisa merumuskan ultimate load ini atau design load ini dengan limit load kali 1,5, ya. Struktur harus mampu menahan beban limit tanpa mengalami kegagalan. Jadi Anda sudah paham, nanti ada istilah limit load, design load itu bagaimana, ya. Sekarang ke margin of safety, ya, atau disingkat dengan MS. MS itu adalah ukuran besarnya kemampuan atau kapasitas yang masih tersedia dalam suatu struktur untuk menerima beban statik secara aman pada kondisi di mana terdapat beban statik yang bekerja pada struktur tersebut. Rumusnya ini, PL atau P allowable load, ya. Jadi disingkat dengan PL dan PF, ya. Applied gitu, ya. Jadi beban applied load gitu, ya. Ini beban yang diizinkan, ini beban yang terjadi di dalam struktur pesawat itu dikurangi 1. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Apakah positif atau negatif? Kalau positif dikatakan aman, kalau negatif tidak dikatakan aman. Tetapi untuk menyatakan aman atau tidaknya dari hasil MS ini, dari NIU itu nilainya harus lebih besar, sama dengan 0,2. Jadi 0,2 ke atas itu baru dikatakan aman. Ini menurut NIU gitu, ya. Oke. Kemudian sekarang ke airframe-nya, tahap kedua, ya, alur kerjanya. Perancangan struktur suatu airframe itu adalah proses yang iteratif di mana melibatkan dua hal. Pertama, pendefinisian, kedua, analisis gitu, ya. Pendefinisian ini artinya adalah memilih jenis, konfigurasi dan ukuran dari komponen itu gitu, ya. Kemudian analisis itu biasanya untuk mendapatkan respon suatu struktur, ya. Respon struktur itu apa? Misalkan di sini adalah nilai tegangan, regangan dan perpindahan gitu, ya. Dan nanti struktur itu dianggap memenuhi fungsinya apabila respon struktur masih dalam batas-batas yang diizinkan, seperti kekuatan material, beban tekuk kritis dan lain sebagainya gitu, ya. Jadi seperti itu untuk tahapan di airframe ini. Airframe ini juga didukung oleh beberapa hal, ya, seperti faktor safety, production, inspection, maintenance, cost, ya, kemudian weight stiffness, dan semuanya ini nanti terutama untuk fungsinya, ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini dalam merancang suatu airframe gitu, ya. Jadi harus mana yang lebih diprioritaskan, tetapi tentu saja juga mempunyai konsekuensi yang lain gitu, ya. Misalkan prioritasnya nanti di cost-nya, mungkin nanti ada
efek yang lain, mungkin nanti di bagian fungsinya bagaimana, kemudian untuk perawatannya bagaimana gitu ya. Jadi untuk memilih atau merancang airframe itu memang banyak pertimbangan yang diperhatikan dari berbagai sisi, dan nanti lebih fokus di bagian mana. Nah, Anda kalau menekankan di bagian tertentu, tentu saja punya konsekuensi untuk di bagian yang lain gitu ya. Itu kira-kira. Kemudian untuk structural responses, nah di sini tahapannya jadi berkaitan dengan respon dari struktur tadi ya. Tujuannya ya mencari tegangan-tegangan statik ya, biasanya tegangan normal dan tegangan geser serta deflectingnya. Itu biasanya di sini ya tahap untuk menentukan respon dari struktur itu mencari tegangan-tegangan statik dan juga deflectingnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam menentukan respon struktur itu banyak sekali ya, yang tadi berkaitan dengan tegangan-tegangan statik dan defleksinya. Jadi ada banyak materi yang dulu pernah disampaikan mungkin di materi analisis struktur ya, mungkin ya di sini disampaikan berbagai ilmu ya tentang struktur ya, respon dari struktur banyak sekali, dan ada beberapa istilah yang harus diingat ya. Di sini ada beberapa istilah struktur ya yang memang nanti menjadi bagian dari perancangan suatu struktur. Ya, Anda coba nanti dibuka kembali pelajaran terdahulu tentang struktur ya, khususnya nanti analisis struktur di materi perkuliahan itu ada istilah apa saja gitu ya. Anda ingat, mungkin saya ini tampilkan beberapa poinnya tentang tegangan ya. Stres itu apa gitu ya, ada yang aksial, ada yang geser, kemudian strain, kemudian bending, buckling ya, kemudian displacement atau deflection gitu ya. Itu coba nanti Anda cari istilah-istilah itu dan dipelajari kembali gitu ya. Torsion juga, vibration itu ya. Coba Anda ingat kembali, Anda cari kembali materi yang berkaitan dengan ini. Anda tahu dulu definisinya ya, definisi dari masing-masing, kemudian carilah kasus yang berkaitan dengan masing-masing istilah ini gitu ya. Karena nanti bekalnya dari merancang struktur itu di sini juga. Anda harus bisa menyelesaikan kasus-kasus struktur ya, sehingga nanti Anda diharapkan bisa mendapatkan respon struktur tadi gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini istilah-istilah yang Anda harus pahami, dan Anda saya minta untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan ini. Tidak akan saya berikan di sini karena memang ini saya hanya memberikan penjelasan ya, bahwa memang ilmu beban pusat itu nanti akan selalu mengikut sertakan materi ini gitu ya, materi tentang struktur itu yang saya tekankan di sini. Jadi untuk pengulangannya kembali silahkan mandiri ya begitu. Nah, sekarang ini saya sekilas saja, mungkin ada istilah tegangan atau stres ya, ada macamnya ya. Kalau dalam struktur itu ada namanya tegangan tarik, tension stress, kemudian compression stress, torsion stress, shear stress ya, bending stress, buckling stress ya. Jadi ada macam-macam itu.
ya. Apa itu ya? Silahkan nanti lebih detailnya Anda pelajari sendiri. Tapi gambarannya seperti ini, sedikit saya review ya. Sedikit saya review tension stress. Jadi diberi ditarik ya, suatu objek ditarik, compression itu ditekan, torsion dipuntir, shear stress ini geser ya. Ada seperti di gambar itu. Kemudian bending stress, buckling stress. Jadi buckling itu khusus untuk tegangan karena kompresi saja gitu ya. Oke, kemudian tadi tegangan salah satunya di situ ada bending. Kita bahas tentang bending ya. Contohnya kini kasus tentang defleksi dari suatu beam ya. Ini Anda lihat bahwa beam ini dengan panjang L, beban P ya. Ini nanti mungkin tentang materi beam ini sudah dipelajari sejak awal dulu Anda di semester 2 ya. Mekanika struktur sudah saya sampaikan kalau yang ketemu dengan saya ya. Jadi sudah belajar tentang beam ya. Ketika diberikan beban tertentu ya. Jadi di situ nanti Anda diminta untuk bisa menggambarkan diagram gaya geser dan momen bendingnya bagaimana itu ya. Jadi itu kemudian di sini untuk rumus di analisis struktur ya, nanti itu Anda ingat kembali untuk mendapatkan defleksinya bagaimana ya, kemudian tegangan bendingnya bagaimana, itu lanjut ke analisis struktur ya. Jadi sebenarnya sudah saya kan sudah disampaikan juga ya. Untuk defleksi bisa Anda lihat PL pangkat 3 dibagi dengan 3EI gitu. Jadi P itu bebannya, L panjang beamnya, E nya modulus elastisitas, dan I adalah momen inersianya gitu ya. Itu. Jadi momen inersia ini berkaitan dengan airframe cross section ya. Jadi nanti bisa dilihat. Sebelum ke momen inersia perlu saya jelaskan kembali apa itu inersia ya. Jadi kata inersia itu apa? Harus tahu dulu, nanti baru ke momen inersia ya. Mungkin sudah paham, inersia itu dari kata atau bahasa Latin inert gitu ya. Artinya lembam, malas gitu ya. Setiap orang punya sifat inersia ini ya. Seperti Anda juga punya sifat malas ya, sifat lembam gitu. Itu inersia ya. Jadi inersia itu memang kecenderungan dari suatu objek atau benda untuk tetap mempertahankan kondisinya. Kondisinya itu bagaimana? Apakah tadi diam atau bergerak gitu ya. Jadi mempertahankan kondisi dia itu seperti apa itu saat ada gangguan dari luar gitu ya. Itu inersia. Kalau momen inersia sendiri adalah ada kata momennya ya, berarti sama sebenarnya ukuran kecenderungan dari suatu objek itu untuk mempertahankan gerak rotasinya. Jadi artinya di sini berkaitan dengan gerak rotasi ya. Jadi ketika ada suatu objek itu nanti diputar, lama-lama akan diam sendiri. Nah, itu namanya bahwa objek itu juga mempunyai inersia. Dia akan mempertahankan keadaan awalnya. Awalnya diam, diberi gerakan memutar. Nah, itu artinya memang awalnya berputar, tapi lama-lama akan diam karena memang benda itu memiliki kecenderungan untuk dia tetap pada posisi awalnya, yaitu diam ya. Sama untuk pengertiannya di sini sama ya. Jadi momen inersia itu nanti dipengaruhi oleh apa saja, atau inersia itu dipengaruhi apa saja. Jadi harus tahu ini ya. Pertama tentu saja pada massa dari objek itu ya. Massanya mempengaruhi ya. Jadi semakin berat ya semakin dia susah untuk bergerak ya.
gitu ya, semakin susah untuk bergerak. Kalau ringan ya dia semakin mudah untuk bergerak ya. Jadi inersianya ada besar ada kecil gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tentang masanya itu berpengaruh ya. Selain masanya apa ya, jarak titik pusatnya itu terhadap objek itu yang mau diberi gerakan ya. Jadi jaraknya itu berpengaruh juga gitu ya. Kemudian hal yang terakhir yang penting ini, selain massa ya, itu juga ada yang tidak kalah penting, yaitu tentang bentuk dari suatu objek. Apakah bentuknya lingkaran atau persegi panjang atau yang lainnya. Kenapa bentuknya penting? Karena ini Anda lihat penampang dari suatu benda yang berbeda, penampangnya berbeda bentuknya, penampangnya akan berbeda-beda seperti terlihat pada gambar ini ya. Penampang ini dengan yang ini akan menghasilkan momen inersia yang berbeda-beda ya. Rumusnya sudah ada, tinggal Anda memakainya saja. Tetapi saya jelaskan kembali, saya pertegas kembali bahwa penampang benda yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi dari besarnya momen inersia suatu benda gitu ya. Oke, itu tentang inersia. Sekarang kita ke contoh kasus suatu bin yang diberikan suatu beban ya. Nah, ini Anda diminta untuk mencari bending stressnya ya, yang disebabkan oleh ultimate load ya. Ini suatu bin ya, ini diberi beban 25 dekanewton, jaraknya 20 mm dari sini ya. Kemudian ini ketika kita potong, penampangnya bisa Anda lihat seperti ini bentuknya. Bentuknya ada 3 mili untuk bagian ini ya, bagian ini. Kemudian ini 1 mili gitu. Berbeda-beda. Ini kalau yang ini ke sini 1 mili, ini juga 1 ya. Hanya saja ini memang kelihatan lebih besar, tapi sebenarnya ini sama, 1 mili. Ini 3 mili, ini ke sini 3 mili, berarti dari sini 6 gitu ya. Nah, sekarang ini rumusnya adalah seperti ini. Tegangan bendingnya adalah MY/I. Momen inersianya bisa Anda cari. Jadi momen inersia terhadap suatu titik berjarak dari titik berat penampang. Ya, rumusnya ini ya. Jadi nanti kita bagi bentuk penampang ini, kita bagi menjadi 3 bagian ya, 1, 2, 3, tetapi yang sama kita jadikan sebagai bidang pertama karena bentuknya sama, tinggal dikalikan 2 saja ya. Jadi ini 2 kali rumusnya ini ya, dengan I terhadap 0 ini terhadap titik pusatnya itu 1/12 BH pangkat 3. B nya kalau yang ini adalah 3, hanya yang ini 1. Kemudian ini A nya luasnya adalah 1, ini 3, 1 kalikan 3, 3 kalikan 1. Kemudian D itu jaraknya, jarak dari titik pusat ini, sumbu netral ini ke titik beratnya, titik berat dari penampang ini yang bidang 1 ini ke sini itu berapa? Karena dari sini ke sini 3 dan ini 1, maka setengahnya itu adalah setengah, maka di sini tambah menjadi 2,5 ya, dikurangi setengah atau ditambah 2 tambah setengah atau 3 kurangi setengah, jadi 2,5. Ini hasilnya 38. Kemudian bidang kedua itu ini ya, bidang kedua itu 1/12 ya. Kemudian B nya yang ini 1, hanya yang ini. Jadi kesini ada 6, terus ini 1, berarti dikurangi 2 ada 4 gitu ya. Kemudian untuk
AD kuadrat karena ini titik tengah dari bidang kedua berhimpitan dengan titik berat dari keseluruhan benda ini artinya 0 ya, makanya ini cukup seperti ini, hasilnya 5,33 dan keseluruhan dari momen inersianya adalah 43,33 gitu ya. Kemudian untuk momennya itu kita kalikan panjang kalikan maaf ya, gayanya ya, P itu gaya yang diterima oleh BIM ya. Itu tadi kita lihat ini untuk beban yang diterima, ini panjang dari BIM-nya. Kita lihat kembali. Jadi ini untuk beban yang diterima, kemudian ini panjangnya itu ya. Nah, jadi tinggal dikalikan saja, ketemunya 500. Kemudian besarnya tegangan bending dari struktur itu bisa kita hitung. M dikalikan Y, Z-nya itu di sini adalah jarak titik pada sini ya, sumbu netral ini, titik berat keseluruhan objek itu ke bagian permukaan paling atas ini ya. Jadi paling luar ini berapa? 3 dibagikan tadi momen inersia yang Anda cari, ketemu 34,618 gitu ya. Itu tegangan bendingnya yang bisa dicari dengan rumus itu. Kemudian apakah struktur tersebut aman ketika mendapatkan pembebanan apabila struktur menggunakan material aluminium 2024 T3 dengan thickness 7,5 mm. Hitung pula jarak defleksi yang terjadi akibat bending. Ini datanya bisa kita lihat nanti di slide itu. Jadi materialnya aluminium 2024 T3 dengan FTU pada Elgin direction. Ini ditentukan oleh desainer ya. Jadi kalau dari data itu thicknessnya 7,5 itu berapa inch, kita 0,2953 untuk nanti labelnya FTU-nya dari sana ya kita dapat. Nah ini gini, kita tentukan dulu karena ini thicknessnya 7,5, tabelnya itu dalam inch ya, kita konversi dulu 0,2953. Jadi kalau 0,2953 ini masuk range-nya sini ya, gitu. Tadi pakai direction-nya adalah L grain direction yang ini, jadi pakainya yang atas gitu ya. Kemudian untuk nilai dari FTU-nya tadi itu 64, kemudian modulus elastisitasnya ya tadi itu hasilnya 64 KSI ya. Jadi bisa Anda lihat di situ. Maaf, untuk labelnya tadi FTU ya, tegangan labelnya, sigma labelnya adalah 64 KSI yang dari tabel tadi kan. Kemudian ini kita konversi ke dekanyuton per milimeter persegi, hasilnya ini. Nah untuk yang modulus elastisitasnya itu adalah 10,7 kali 10 pangkat 3 KSI ya. Jadi nanti juga bisa dikonversi ke dekanyuton per milimeter persegi, hasilnya 7.377,65 gitu ya. Jadi ini Anda bisa melihat untuk materialnya, untuk aluminium tadi ya. Nah itu, jadi itu karena masuknya yang sini ya, jadi pakainya yang ini ya, karena tadi termasuk plat ya, bukan sheet, karena masuknya yang
range-nya ini kita pakainya yang ini ya, gitu. Jadi nanti tabelnya bisa Anda lihat di situ banyak ya, tergantung nanti kita cari materialnya itu di yang mana gitu ya. Oke, ini untuk keterangan tabel tadi memang yang menentukan adalah desainer ya. Ada arah longitudinal, ada arah transversal ya, ada arah yang lain. Ini L itu L direction, long direction gitu ya, jadi yang arahnya sana ya. Kemudian LT direction, long transverse ya kepanjangannya. Kalau yang ST itu short transverse ya. Jadi nanti memang ini bisa Anda lihat di gambarnya, bisa Anda pelajari ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Memang nanti yang menentukan arahnya itu yang desainer ya. Jadi itu. Jadi kalau L direction itu di sini Anda baca, this is the strong long direction along the dominant grain direction shown blue in the figure above. Ya, jadi di situ memang biasanya yang dipakai adalah yang L grain ini itu. Kemudian margin of safety-nya dari rumus yang sudah saya sampaikan di depan, kita pakai rumus ini, tinggal dimasukkan saja. Labelnya tadi 44,128. Yang terjadi pada struktur itu adalah 34. Tinggal kalikan faktor safety-nya aja, dikurangi 1, hasilnya minus. Nah, hasilnya negatif, maka kita pakai acuan saja. Ya bisa dipilih ya. Ini acuannya saya pakai yang negatif ini, tidak aman ya, untuk mendapatkan pembebanan bending ultimate gitu. Kalau defleksinya bisa Anda hitung juga dengan rumus yang tadi saya sampaikan. Silahkan tinggal disubstitusikan nilai-nilai yang sudah didapatkan ya, baik dari perhitungan maupun dari data tabel yang sudah ada itu ya hasilnya ini. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jelas semuanya. Jika memang masih ada yang belum jelas ya, boleh nanti ditanyakan via WA ya, langsung ya, ataupun melalui platform yang tersedia itu ya. Oke, akhirnya saya ucapkan selamat belajar ya. Semoga Anda semuanya bisa menikmati pembelajaran online ini meskipun dengan berbagai kendala gitu ya. Terima kasih semuanya.